Kata Imam Nawawi rahimahullah, disunnahkan ketika kita mengenakan pakaian, termasuk juga ketika kita memakai celana dan kemudian ketika kita memakai sepatu sandal, itu dianjurkan kita memulai dari bagian yang kanan. Jadi ketika sesuatu itu yang kita pakai umpamanya baju karena ada dua lengan, maka mulai yang kanan. Celana itu karena ada dua, maka mulai juga dari yang kanan. Begitu juga ketika kita mengenakan sandal karena dua, maka mulai dari yang kanan. Bapak Ibu tadi pergi ke masjid, waktu pakai sandal mulai kanan dulu atau kiri dulu? Pas keluar rumah yang nampak kiri, yang kanan tak nampak. Jadi dianjurkan untuk kemudian mengawali yang kanan. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Begitu juga ketika kita mencopotnya. Lalu kemudian kata beliau, wa kadzalikal iktihal, bukan hanya sekedar memakai baju, kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan tangan kanan. Ketika kita memakai celak pun dianjurkan untuk kita dahulukan bagian mata yang sebelah kanan. Celak itu bukan yang di sini Bapak Ibu. Celak itu yang dipakainya di sini nih. Ini kan ada bulu nih. Di sini bawah nih dan kemudian atas. Itu celak. Dan celak itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah masih memfungsikan kita, sehingga dengan itu Allah hadirkan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, may yuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Para sahabat bertanya, qalu kaifa ista'malah Rasul? Bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Beliau jawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Semoga pertolongan Allah ini senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Dan di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam intizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Dan waktu yang paling terpendek adalah antara maghrib dengan isya. Dan duduk kita bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu, tapi juga duduk yang didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa Bapak Ibu masih ingat? Pakai baju baru. Doa pakai baju baru. Baju baru ingat ya pokoknya. Doanya lupa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurnanya Islam. Bukan hanya sekedar terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, sampai kebutuhan sehari-hari yang kita lakukan pun ada doanya, termasuk kita ketika mengenakan baju. Ketika mengenakan baju, apalagi kemudian baju baru, kita membaca doa. Masih ingat doa pakai baju baru Bapak Ibu? Belum beli baju lagi Pak Ustaz. Jadi ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika kita mengenakan baju baru, sebagaimana yang kita bacakan sebelumnya. Alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Nah, itu doa pakai baju baru. Pokoknya azamkan pada diri, saya tak akan beli baju baru sebelum hafal doa. Supaya nanti waktu beli baju baru levelnya sudah beda dengan baju baru sebelumnya. Baju baru sebelumnya memakainya kita tidak membaca doa khusus, tapi setelah hafal doa itu kemudian kita membaca doa secara khusus. Maka pada malam hari ini saya akan membacakan babu kaifiyati libasis saubi wan na'li wa khal'ihima. Bab cara mengenakan pakaian, sandal dan kemudian menanggalkan keduanya. Sampai memakai dan mencopotnya pun diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Imam Nawawi sebutkan, yustahabbu ayyabtadi'a fil lubsi saubi wan na'li was sarawil wa shibhiha bil yumna bil yamini min kummaihi wa rijlai sarawil wa yahlaq al aisar sumal aiman. Kata Imam Nawawi rahimahullah, disunnahkan ketika kita mengenakan pakaian, termasuk juga ketika kita memakai celana dan kemudian ketika kita memakai sepatu, sandal, itu dianjurkan kita memulai dari bagian yang kanan. Jadi ketika sesuatu itu yang kita pakai, umpamanya baju karena ada dua lengan, maka mulai yang kanan. Celana itu karena ada dua, maka mulai juga dari yang kanan. Begitu juga ketika kita mengenakan sandal, karena dua, maka mulai dari yang kanan. Bapak Ibu tadi pergi ke masjid, waktu pakai sandal mulai kanan dulu atau kiri dulu? Pas keluar rumah yang nampak kiri, yang kanan tak nampak. Jadi dianjurkan untuk kemudian mengawali yang kanan. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Begitu juga ketika kita mencopotnya. Lalu kemudian kata beliau, wa kadzalikal iktihal, bukan hanya sekedar memakai baju, kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan tangan kanan. Ketika kita memakai celak pun dianjurkan untuk kita dahulukan bagian mata yang sebelah kanan. Celak itu bukan yang di sini Bapak Ibu. Celak itu yang dipakainya di sini nih. Ini kan ada bulu nih, di sini bawah nih dan kemudian atas. Itu celak. Dan celak itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bapak-bapak seumur hidup selain waktu menikah kapan bercelak Pak? Enggak pernah. Jadi waktu nikah itu aja bercelak. Ulang balik Pak, biar bercelak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengenakan celak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi celak itu bukan kebutuhan ibu-ibu secara pribadi, tapi juga kemudian kebutuhan juga bapak-bapak. Beda mata yang menggunakan celak dengan mata yang tidak menggunakan celak. Satu di antara faedah iktihal, menggunakan celak itu membuat mata ini awet. Awet itu maksudnya tak mudah rabun. Ini tak mudah rabun. Jadi celak itu ya sunnah ya bagi perempuan, sunnah bagi laki-laki. Kalau bapak-bapak tak bisa, nanti malam kursus sebelum tidur nampaknya selesai kan? Karena cuma dua mata saja kan. Ibu-ibu kalau besok kehilangan celak berarti dipakai bapak-bapak ini. Setelah mereka tahu bahwa celak itu juga bagian dari sunnah baginda Rasul. Maka kalau kita nengok beberapa orang yang ada keturunan Arab, lalu kemudian di sininya nampak hitam, itu bukan bawaan lahir, tapi karena memang mereka mengenakan celak. Dan celak itu sunnah bagi laki-laki dan juga kemudian sunnah bagi perempuan. Maka ketika kita mengenakannya dimulai dari mana? Dimulai mohon maaf dari mata yang sebelah kanan sebelum kemudian kita berpindah ke mata yang sebelah kiri. Lalu selain iktihal yang disunnahkan juga mengawali dari bagian yang kanan wasiwaku, ketika kita menggunakan siwak. Siwak
Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in wa inda kulli salatin fi riwayah. Al hadis fi makna. Kalaulah seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk melaksanakan, untuk menggunakan siwak ketika mereka mau wudu, ketika mereka mau sholat. Maka kalau ada orang wudu lalu kemudian dia ngambil dari sakunya kayu lalu kemudian digosok-gosokkan, itu diantara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita jumpai juga orang yang sholat lalu kemudian dia ambil kayu dari sakunya, dia gini-gini kan. Nah, itu namanya menggunakan siwak. Dan ketika orang menggunakan siwak itu dianjurkan dari bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Biasanya banyak orang yang pulang umroh, pulang haji itu bawa oleh-oleh kayu siwak. Bapak Ibu pernah dapat? Di mana kayu itu sekarang, Bapak Ibu? Ah, itu dia. Jadi ketika kita dapat oleh-oleh entah di mana, karena tak bisa atau kemudian belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau tutorial memakai sekarang tuh tak payah, Bapak Ibu. Tak perlu kita tanya orang, tinggal tanya saja Google, tutorial menggunakan siwak. Nah, muncul nanti itu videonya. Dan siwak itu ternyata dianjurkan kita ketika bersiwak, kita mulai dari bagian yang sebelah kanan, bagian dari mulut kita. Jadi siwak itu kira-kira qadrosibrin, kira-kira 1 jengkal dari kayu arok. Kayu arok itu kayu yang punya aroma khas. Jadi kalau kemudian kita gunakan untuk mensiwak mulut kita, aroma khasnya itu masih ada. Kalau gundar gigi kita masukkan ke mulut kita tanpa odol gigi, kira-kira aromanya gundar gigi atau aroma mulut, Bapak Ibu? Nah, berarti berbeda, berubah menjadi aroma mulut. Tapi kalau kayu arok itu memang ada enzim yang bisa membunuh kuman yang ada di mulut kita. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh sudah mengajarkan tentang bagaimana menggunakan siwak. Jadi kalau Bapak Ibu kayunya itu masih ada, sebelum memakai itu rendamlah bagian ujungnya itu dengan air hangat, lalu kemudian buang kulitnya, lalu kemudian kita gigit dengan gigi depan ini sampai kemudian berbentuk seperti gundar gigi. Nah, itu baru kemudian kita gunakan untuk siwak. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, selain itu yang kita dianjurkan untuk memulai dari yang kanan, wa taqlimul adhafir, dan juga ketika kita memotong kuku. Memotong kuku itu Bapak Ibu dianjurkan dari tangan kanan. Tangan kanan yang mana biasanya Bapak Ibu memotong kuku? Memotong kuku itu dimulai dari jari telunjuk. Jadi telunjuk, lalu kemudian ke kelingking dan kemudian ditutup dengan jempol. Begitu juga baru pindah ke kiri, dimulai dari telunjuk, lalu kemudian ditutup dengan jempol. Begitu juga nanti di bagian kaki kita. Jadi mendahulukan yang kanan itu hukumnya sunnah, apalagi kemudian dilakukan di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu dianjurkan kita membersihkan termasuk kuku-kuku kita, diawali dari tangan kanan dan dimulai dari jari telunjuk ngarah kemari. Setelah itu baru kemudian ke jempol, begitu juga nanti di tangan yang sebelah kiri. Lalu kemudian waqasus syarib, di antara sunnah juga memulai yang kanan ketika mencukur kumis. Nah, jadi bapak-bapak yang mencukur kumis, nah itu mulai yang kanan dulu. Jadi merapikan kumis, mencukur kumis, biasakan yang kanan, baru kemudian pindah yang kiri. Jangan biasakan sisakan sikit di sini. Artinya itu di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari bagian yang kanan terlebih dahulu. Wanatful ibti, mohon maaf, sampai kemudian dibicarakan di dalam agama itu, mohon maaf, mencabut bulu ketiak. Bahasa bulu ketiak itu tak mencukur, mencabut. Dimulai dari yang kanan, yang masih sanggup. Kalau tidak yang sanggup ya berarti dicukur. Dari bagian mana? Dimulai, mohon maaf, dari sebelah kanan terlebih dahulu, sebelum kemudian pindah ke sebelah kiri. Begitu juga wahal qurra'si, ketika mencukur rambut. Umpamanya Bapak Ibu punya anak baru lahir, itu kan disunahkan di hari ke-7 untuk mencukur rambutnya. Hari ke-7 beri nama, hari ke-7 diakikahkan, hari ke-7 dicukur rambutnya habis. Jadi ketika mencukur rambut itu dimulai dari mana? Dimulai dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu, sebelum kemudian nanti pindah ke bagian yang kiri. Itu hukumnya sunnah. Maka mohon maaf, rambut yang ada pada tubuh kita jangan sampai lebih dari 40 hari kita tidak membersihkannya. Karena itu bagian dari fitrah, bagian dari ajaran Islam yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita. Jadi rambut-rambut itu meskipun tumbuh, tapi kemudian kita dianjurkan paling tidak
kita bersihkan jangan sampai lewat dari 40 hari. 40 hari jangan sampai lewat dari itu. Pastikan mohon maaf bulu ketiak kita sudah kita bersihkan, kumis kita sudah kita cukur. Artinya rambut-rambut yang dianjurkan untuk kemudian kita mencukurnya atau kemudian memotongnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan juga dengan tangan kanan berkumur-kumur dan kemudian memberikan isyarat kepada Hajar Aswad kalau kita tidak bisa menciumnya, juga kemudian kita menggunakan tangan kanan. Begitu juga ketika kita memberi, kita dianjurkan dengan tangan kanan. Maka dulu orang-orang tua kita mengajarkan, nah pakai tangan kanan. Jadi kalau kita diajarkan untuk memberi, tangan kanan. Kalau kemudian menerima, juga dianjurkan dengan tangan kanan. Dan dari mana Imam Nawawi menyampaikan bahwa sunnah-sunnah mendahulukan yang kanan ini? Kami meriwayatkan, kata beliau dalam Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum fi sya'nihi kulli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka itu menjadi sesuatu yang Rasulullah jadikan kebiasaannya, mengagumkan bagi Rasulullah. Dalam segala sesuatu Rasulullah memulai dari yang kanan. Karena dari yang kanan maka disebutkan oleh Imam Nawawi apa saja sesuatu itu tadi. Disebutkan oleh Imam Nawawi yang beraneka ragam tadi. Termasuk di dalam sabda Rasulullah sebagaimana yang di kebiasaan Rasulullah yang dikabarkan oleh Sayyidah Aisyah, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersuci, berwudu umpamanya di anggota yang ada dua, itu Rasulullah mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Begitu juga Rasulullah ketika jalan kaki, Rasulullah itu ketika melangkahkan kaki mulai dari melangkah yang kanan terlebih dahulu sebelum kemudian melangkahkan kaki yang kiri. Termasuk ketika mengenakan sandal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakainya dengan yang kanan terlebih dahulu, ketika mencopotnya baru kemudian yang kiri. Jadi kalau kita kanan, kita niatkan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, bahwa apa yang kita lakukan itu tercatat sebagai pahala. Kenapa? Karena kita niatnya ikut sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini terkait dengan hadis-hadis yang membicarakan tentang memulai dari hal yang kanan. Bahkan idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum bi ayyamanikum. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang lain, ketika kalian mengenakan pakaian, ketika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian yang kanan terlebih dahulu. Ini kanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka kalau kita nengok anak kita sejak kecil mulai aktif yang kiri, maka biasakan pindahkan ke yang kanan. Kalau kita biarkan, maka nanti dia jadi kidal. Maka dari awal itu kita pindah. Kalau dia biasa dengan kiri, pindahkan ke kanan. Kalau dia ingin makan ke tangan kiri, pindahkan yang kanan. Kalau enggak, nanti sudah kebiasaan, sulit untuk berpindah ke yang kanan. Nah, itu diantara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita tentang bagaimana kebiasaan beliau terkait dengan yang kanan. Lalu Bapak Ibu, ketika memakai pakaian ada doa. Bagaimana seseorang ketika mencopot pakaian? Ini juga dijelaskan oleh baginda Rasul. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam kitabnya Ibnu Sinni dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Anas bin Malik ini satu di antara bendaharawan hadis, 7 bendaharawan hadis, 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Satu di antaranya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma kthir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Itu Sayyidina Anas. Jadi termasuk sahabat yang kaya. Karena Rasulullah doakan banyak anak, banyak juga kemudian hartanya. Sayyidina Anas itu termasuk orang yang didoakan Rasulullah usianya panjang. Sampai kemudian ketika beliau masih hidup sudah tidak kuat lagi berpuasa. Saking panjangnya usia. Tapi dia sudah tidak kuat berpuasa. Beliau itu kalau tidak berpuasa 1 hari, kurang lebih dia mengundang 80 fakir miskin untuk membayar fidyahnya. Padahal fidyah itu kan cuman 6 on lebih lah, 7 onan lah kalau kemudian kita bulatkan. Jadi 7 on itu yang wajib. Kalau memberikan lebih dari nilai 7 on beras, itu berarti kita sudah melakukan tatawu, melakukan yang sunnah. Tapi Sayyidina Anas bin Malik 1 hari dia tidak berpuasa, tidak 1 orang yang dia beri makan. Berapa? 80. Kenapa? Karena dia kaya.
Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka Sayyidina Anas bin Malik ini kemudian bercerita terkait dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam ayyakula ar-rajulul muslimu idza arada ayyatraha thiyabahu bismillahillazi la ilaha illahu. Yang menghalang jin menengok anak cucu Adam. Kita ini kan tak bisa menengok jin. Bapak Ibu ada yang bisa nengok jin? Halo Bapak Ibu? Tidak ada kita yang bisa nengok jin. Toh kalau ada hanya jumlahnya sedikit. Dahulu sahabat-sahabat Rasul banyak yang tak bisa menengok jin. Di antara yang pernah nengok jin itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kapan Abu Hurairah melihat jin? Ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga zakat fitrah. Jadi zakat fitrah karena Abu Hurairah ini kan tinggalnya di masjid, maka wajar mendapatkan tugas untuk menjaga zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu dibayar dengan makanan pokok. Kalau dibayar dengan makanan pokok mesti kan ditunggu. Dan ternyata pada waktu itu Abu Hurairah melihat ada makhluk bentuk berdirinya seperti manusia tapi wajahnya seperti binatang. Lalu kemudian diceritakanlah kejadian itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, zaka syaitan. Yang kau lihat itu adalah setan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah bukakan hijab untuk bisa melihat bangsa jin. Siapa dia? Abu Bakar. Tapi yang terlihat hanya satu, tak bisa melihat banyak. Itu Abu Bakar. Tapi jin, Bapak Ibu, dia bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat dia. Berarti kalau jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Bagaimana kemudian saat kita mencopot pakaian? Berarti kira-kira jin nengok kita atau kita yang nengok jin, Bapak Ibu? Jin nengok kita. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang menghalangi jin ketika kita mencopot pakaian, jin itu tidak melihat kita. Kapan? Kalau kemudian kita membaca doa. Bagaimana doanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi ketika kita mencopot pakaian, mohon maaf, ganti pakaian mau tidur, atau kita mencopot pakaian, kita ingin mandi, supaya kemudian jin itu tak melihat kita, supaya jin itu tersensor untuk tidak melihat kita. Caranya bagaimana? Kita membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pernah baca doa itu Bapak Ibu? Oh, berarti selama ini tak pernah tersensor oleh jin ini kan. Makanya supaya kemudian tersensor, jin itu tidak bisa melihat kita, doanya sederhana, cuman kalimat Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, adalah kemiripan dengan doa menyembelih. Kalau menyembelih hewan itu kan Bismillahi Allahu Akbar. Ini Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian didokumentasikan oleh Imam Nawawi di dalam buku beliau terkait dengan kumpulan zikir. Lalu kemudian bab berikutnya kata beliau, babu ma yaqulu hala khurujihi min baiti. Bab doa ketika keluar dari rumah. Ini sebetulnya sudah masyhur bagi kita doanya, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan secara riwayat. Bapak Ibu, di antara yang dianjurkan ketika seseorang keluar dari rumah itu adalah membaca doa. Kami meriwayatkan dalam dokumentasi Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang kalau keluar dari rumah lalu kemudian dia membaca doa, doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu baca doa itu tadi waktu keluar dari rumah. Nah, Bapak Ibu ketika baca doa itu 3 jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan 4. Yang pertama, jaminan bagi orang yang membaca doa itu, yang pertama yuqalu lahu hudita. Engkau mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan tunjuki jalan. Bagaimana pasrahnya kita saat kita keluar dari rumah? Kita membaca doa bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, aku bertawakal. Kan berarti kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang sudah mendapatkan keistimewaan doa ini. Ketika dia mengendarai kendaraan, bagi dia dah tak selamat lagi karena dah tak bisa menghindar. Tapi ternyata saat dia membuka mata, ternyata dia selamat.
Itu satu di antaranya. Kenapa? Saat keluar dari rumah, dia membaca doa, dia pasrah, lalu kemudian dengan pasrahnya itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan selalu bimbing dia dengan petunjuk. Orang itu sering tersesat waktu di dalam rumah atau di luar rumah biasanya, Bapak Ibu. Tersesatnya bukan hanya tersesat jalan, tersesat banyak hal. Di rumah potensi dosa itu kecil. Di luar rumah potensi dosa itu lebih besar. Biasanya orang lebih mudah tersesat itu di luar rumah. Kenapa? Karena potensi untuk melakukan dosa itu besar. Godaannya baik hadir dari diri kita sendiri dan juga bisa hadir dari teman. Makanya ketika kita ingin selalu bersama dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah baca doa itu tadi. Orang Bapak Ibu nengok uang berwarna hijau itu biasa belum tergoda. Pindah biru agak goyang-goyang sedikit. Tapi kalau udah merah, apalagi 3 lembar gitu kan, dah lain kan mulai tergodanya. Makanya dari rumah itu baca doa itu tadi. Kenapa? Supaya Allah Subhanahu wa taala jaga kita, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak lepaskan kita dari hidayahnya. Jadi saat Allah tidak lepaskan kita dari hidayahnya, meskipun uang merah itu berlembar-lembar, kalau bukan hak kita, kita tidak akan tergoda. Kenapa? Karena kita tadi sudah pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan yang pertama, hudita. Engkau akan dijaga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqufita. Allah akan memberikan engkau kecukupan. Jadi orang kalau sudah membaca doa tadi, Allah akan berikan rasa cukup. Yang membuat orang tamak itu bukan karena jumlah nominal yang dia punya, tapi yang membuat hilang rasa tamak itu karena Allah memberikan kecukupan. Kalau berbicara tentang rasa kurang, sampai kapanpun orang akan merasa kurang, tapi rasa cukup itulah yang membuat Allah menyelamatkan seseorang untuk kemudian tidak tamak. Tidak tamak. Jadi orang ini Bapak Ibu merasa kurang ini kan bukan karena tidak punya, ya karena rasa tamak itu tadi. Contoh beginilah, Bapak Ibu di rumah ada beras. Saya tak minta, cuma tanya aja nih Bapak Ibu. Di rumah ada beras Bapak Ibu. Kalau di luar nih nanti ternyata ada yang bagi-bagi beras, entah dari calon yang mana lah gitu kan, agak 20 kilo, kira-kira Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu tinggal? Tapi di rumah ada. Itu kan rasa cukup kita ini kadang Bapak Ibu teruji. Makanya ketika kita membaca doa tadi, di antara jaminan yang kedua itu Allah memberikan rasa cukup. Rasa cukup yang mahal itu rasa cukupnya. Yang mahal itu rasa cukup karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rasa cukup itu kepada semua hambanya. Maka kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cukup, biasakan saat keluar dari rumah untuk membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Jaminan yang ketiga, waqufita, dan engkau akan dijaga. Jadi kalau kita sudah membaca doa itu, udah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, dan tak ada sebaik-baik penjaga melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengepung baginda Rasul ingin membunuh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Banyak. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala menjaga baginda Rasul sebaik-baik penjaga. Saat Rasulullah meninggalkan tempat tidurnya, tak ada satupun orang yang tahu. Bayangkan, ketika Rasulullah bersembunyi di gua bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, itu kan Sayyidina Abu Bakar sudah takut yang luar biasa. Kata baginda Rasul, la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, seberapapun banyaknya orang yang akan berbuat yang tidak baik akan tetap selamat. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan sekutunya, tak mampu Nabi Musa melawan. Mau nyebrang, di depan mata yang terlihat hanya laut lepas. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya juga, sehingga ketika Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, lalu kemudian berubah menjadi jalan. Itu kan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Maka kalau kita ingin tidak lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya saat keluar dari rumah bacalah doa. Lalu kemudian jaminan yang ketiga, watanha anhu syaitan, dan orang yang ketika membaca doa tersebut maka setan pun akan menjauh darinya. Jadi setan akan menjauh darinya, sehingga kata setan memberikan pengumuman kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, ini ada pengumuman. Apa kata setan? Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ufiya. Bagaimana mungkin engkau bisa menggoda orang
kalau orang itu dijaga dengan petunjuk Allah, Allah berikan rasa cukup, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan. Tidak mungkin kau bisa menggodanya. Sebegitu kemudian keutamaan saat kita keluar dari rumah membaca doa. Tinggal meneruskan, kan sudah diamalkan nih Bapak Ibu. Paling tidak tahu kita keutamaannya, tahu secara riwayatnya. Setelah itu bagaimana kita semakin istiqomah ketika keluar dari rumah membaca doa. Ketika suami keluar dari rumah, pesankan juga supaya tidak tergoda oleh pelakor di luar rumah. Ini kan musimnya ini Bapak Ibu kan. Entah dari dulu dah musim, entah sekarang saja yang musim ini. Dari dulu atau sekarang saja ini Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Dari dulu nampaknya ya. Kalau ingin selamat ya itu tadi, pesankan. Jangan kemudian kerja elok-elok bang, balik bawa duit banyak-banyak. Itu kan. Sementara kita lupa memesankan untuk baca doa. Jadi kalau baca doa, insya Allah yang dibawa pulang pun yang halal, insya Allah. Kenapa? Karena Allah jaga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saat keluar rumah kita membaca doa, tentu pulang ke rumah juga membaca doa. Kan ada kalimat yang sering kita dengar, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka kalau sudah rumahku surgaku, maka ketika dia keluar dari rumah, dia juga ingin balik lagi ke rumah. Kenapa? Karena di rumahlah yang ibarat surga, menenangkan. Ibarat surga itu bukan fasilitas rumah, tapi rasa tenang yang didapat saat berada di dalam rumah. Bapak-bapak kira-kira betah di rumah atau tak betah? Halo Pak, macam tak iya nih Bu, nanti interogasi waktu balik Bu ya kan. Jadi di rumah itu terasa seperti di surga atau tidak gitu. Maka kalau kita baca doa waktu keluar rumah, di rumah itu tenang. Saya termasuk orang yang tak begitu betah di luar. Tak begitu betah. Pokoknya kalau udah balik, itu senangnya luar biasa lah pokoknya. Artinya rumahku surgaku. Ini dia. Maka ada beberapa pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didokumentasikan oleh Imam Nawawi, yustahabbu ayakula bismillah. Kalau kita pulang ke rumah, awali dengan membaca bismillah. Nanti balik Bapak Ibu sampai rumah baca bismillah. Selain baca bismillah, lalu kemudian wa ayyukatsiran min dzikrillahi taala, baca zikir. Setelah baca zikir baru kemudian wa ayyusallima sawaun kana fil baiti adamiyun amla, ucapkan salam baik di rumah itu ada atau tidak ada orang. Dibalik di rumah ada orang, tidak ada orang, tetap assalamualaikum. Kalau ada orang tunggu jawabannya, kalau tak ada jangan tunggu jawabannya Bapak Ibu. Justru kalau ada yang menjawab, ragu kita siapa pula ini kan itu. Jadi kita waktu pulang ke rumah itu mengucapkan salam, baik di rumah itu ada atau tidak ada orang. Jadi tetap dapat sunnah. Berarti 3, ada bismillah, ada zikir khusus ketika kita masuk rumah, dan kemudian ada ucapan salam. Apa zikir khususnya? Ini kita bahas. Sebelum membaca zikir khususnya, ternyata dianjurkan mengucapkan salam. Mengucapkan salam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat An-Nur, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau engkau masuk ke rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian. Coba bayangkan, kita balik ke rumah, kita mengucapkan salam untuk diri kita. Kenapa? Karena waktu kita keluar balik rumah tentu tak ada orang, karena kita yang memiliki rumah. Berarti salam itu kepada siapa? Kepada diri kita. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salamnya itu khusus. Apa ucapan salamnya itu? Tahiyatan min indillah. Jadi kalimat penghormatan Allah yang mengajarkannya. Jadi kalimat salam itu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya. Di dalam kalimat salam ada mubarakah, ada thayyibah, ada keberkahan, ada kebaikan. Itu kalimat salam. Jadi kalimat salam itu tak sama dengan selamat pagi, selamat petang. Selamat pagi, selamat petang itu berbeda. Karena di salam itu ada mubarakah, ada keberkahan yang didapat di dalamnya. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair alal khair bil istimrar. Menambah kebaikan secara berkelanjutan, secara kontinu. Itu diantara keberkahan di dalam salam. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas dalam dokumentasi Imam Turmuzi, ketika itu baginda Rasul berkata kepada Sayyidina Anas, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim fasallim. Kalau engkau pulang ke rumah berjumpa dengan keluargamu, maka ucapkanlah salam. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Maka ucapan salammu itu berkah bagimu dan berkah juga bagi keluargamu. Itu Rasul berpesan kepada Sayyidina Anas. Berarti salam itu berkahnya 2, bagi orang yang mengucapkan salam dan bagi orang yang mendengarkan ucapan salam. Kenapa orang yang mengucapkan salam dapat keberkahan? Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam
Wajib, berarti mendoakan orang yang sudah mendoakan wajib tibanya di kalimat salam. Jadi kalau ada orang sedang tak mau negur kita, salam aja, assalamualaikum, nah itu. Pasti dia akan jawab, tak dijawab dosa. Akhirnya waalaikumsalam. Penting dijawab dulu lah kan gitu. Makanya ucapan salam itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi keberkahan itu diantaranya ya pada salam. Maka biasakan saat pulang ke rumah kita mengucapkan salam. Lalu kemudian selain salam, ternyata sebelum salam itu ada doa khusus, zikir khusus. Zikir khusus ini dikomentasikan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Malik Al-Asy'ari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walajar rajul baitah." Ketika seseorang mau masuk rumah, falyakul, maka hendaklah dia membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mahraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna tsummal yusallim ala ahli. Setelah itu baru assalamualaikum. Jadi bismillah, baca doa tadi, baru assalamualaikum. Apa ibu hafal doa masuk rumah? Ini pandai keluar tak pandai masuk namanya ini kan? Iya kan? Doa keluar tadi hafal kan? Doa keluar bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pas doa balik rumah, bismillah, lalu kemudian bismillah, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mahraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, baru assalamualaikum. Baru itu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau sudah itu dah lengkaplah saat kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya ada bacaan bismillahnya, ada kemudian doa khususnya tadi. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji, ya Allah aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat aku masuk. Jadi minta di rumah itu menjadi tempat terbaik saat kita memasukinya. Lalu kemudian wa khairul mahraji, begitu juga kita minta kepada Allah kalau seandainya keluar dari rumah juga minta tempat di luar rumah itu juga tempat yang baik. Bismillahi walajna, dengan menyebut nama Allah aku masuk, kami masuk. Bismillahi kharajna, dengan menyebut nama Allah juga kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal. Baru assalamualaikum. Tinggal ngamalkan nanti balik Bapak Ibu kan. Buka HP dulu, manalah doa masuk rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni, alah tak gelap pula ini lampunya. Tambahkan dulu cahayanya kan, nah gitu kan. Yang jelas hafal. Bapak Ibu, satu hari keluar rumah berapa kali? Sholat sajalah dah 5 kali dah. Masa iya kita sholat 5 kali, pergi ke masjid balik tak hafal agak-agak 3 hari. Setiap hari kita baca 5 kali. Kalau kita pakai versi yang pendek, biasanya orang kan cari juga di Google, doa masuk rumah. Biasanya yang pendek itu. Yang pendek itu apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Cuma 3 kalimat saja. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Tinggal ngamalkan saja. Lalu kemudian apa keuntungan rumah kalau kita masuk membacakan salam, kalau kita masuk kemudian membaca doa, selain dari keberkahan itu, ini panjang pula keuntungannya nih. Selesai enggak kira-kira nih Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan lah, kalau ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu terkait tema malam hari ini dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Pas nih? Baik, silakan Pak. Baik, kalau kita mau masuk kamar apakah mengucapkan salam juga? Secara umum rumah. Jadi kalau waktu kita masuk rumah sudah mengucapkan salam, itu sudah terwakili. Sudah terwakili. Kecuali kalau kita mau masuk kamar, di kamar itu ada orang, kan kita minta izin. Dan di antara satu minta izin di dalam Islam itu adalah mengucapkan salam. Nah, begitu Pak, Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik, silakan Ibu. Gimana Bu? Saya WA istri dulu nampaknya nih Bu. Saya tak hafal celak-celak mata itu. Biar, Saya tak tahu kalau ibu-ibu tanya celak dengan saya kan. Ya pokoknya kita cari yang kira-kira aman lah kan gitu. Yang kita aman cari itu kan.
Yang biasa ibu-ibu pakai celak apa? Itulah yang pakai kan itu. Artinya mau yang bubuk atau kemudian yang model pensil lah itu. Ya itu boleh. Tapi jangan pensil sekolah dipakai. Pensil untuk celak yang kita pakai gitu kan. Yang untuk celak. Yang untuk celak kita di sini tuh. Waduh, awak tak tahu pula sampai ke sana. Sebetulnya mau dari Cina, mau dari manapun asal celak tidak ada masalah. Bapak Ibu, Islam itu kan sudah didahului oleh negara-negara yang peradabannya lebih dulu. Rasulullah itu dulu ketika berada di Madinah, itu yang memproduksi pakaian itu Syria. Syria itu dulu negara non-muslim. Yaman itu negara non-muslim dulu itu, tempatnya Abraha. Jadi pakaian itu dari mana? Dari sana. Jadi pakaian itu yang dipakai mana? Yang dipakai memang produk yang memproduknya non-muslim. Rasulullah pakai. Tapi mungkin kalau kita tengok di dalam keterangan Imam Zarnuji, memakai pakaian itu memang yang baik, yang jelas siapa yang memproduksinya. Apalagi sesama muslim. Itu sampai seperti itu. Jadi pakaian yang dibuat dengan membaca bismillah dengan tidak membaca bismillah itu berbeda. Celak yang dibuat membaca bismillah dengan tidak itu berbeda. Makanan yang Bapak Ibu makan yang buatnya baca bismillah dengan tidak itu berbeda. Berbeda. Nah, maka tentang celak ini mungkin Ibu bisa searching lah, celak favorit gitu kan itu. Saya tak pernah pula memperhatikan celak. Yang jelas celak yang dibeli oleh istri itu ya kadang saya pakai juga gitu aja kan. Pakai mana celak dek? Pinjam. Tidak punya celak khusus. Ini sunnah. Ya paling tidak sebelum meninggal pernahlah kita bercelak Bapak Ibu. Walau marratan, walaupun satu kali. Untuk mengamalkan hadis Rasul, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku menyuruhmu melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Barangkali satu kali itu sesuai, sudah dihitung kemampuan kita meskipun hanya satu kali. Barangkali itu Ibu, nanti kalau celak silahkan tanya ke yang pakar merias nampaknya. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.